Ibu-ibu, kalau rumah kita itu tidak disapu barang sepekan gimana rasanya? Kotor, kemudian udah banyak ininya, sampahnya ya. Ibu-ibu nggak lihat, ini udah ribuan tahun loh, nggak ada yang sapu. Kita duduknya nggak merasa jijik kan? Iya. Ya, berarti tiap hari ada yang tiup ini kan? Berarti ini masih dipakai. Ya tuh mak duduknya panas ya iya. Ini kan tempat bersujud yang dipertahankan. Mengapa dia pertahankan? Karena ini ada sejarahnya. Nah, ini sangat sakral. Yang kemudian dipakai oleh Ratu Saba untuk bersujud kepada matahari. Matahari terbit dari sana. Waktu terbit berarti. Bersujud. Nah, ini tempat bersujud. Ayat berapa di surah Al-Baqarah yang mengatakan malaikat bersujud kepada Nabi Adam? 40. Iya iblis. Iya iblis. Aduh. Ayat berapa itu? Wa izqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Al-Baqarah ayat 34 ya. Hah, 34. 34 itu kode. Kode surat Saba. Dan kita bersujudnya 34 kali dalam sehari semalam. 17 kali 2, 34. Kok bisa gitu ya? Dahsyat. Artinya ini duplikat tempat bersujud di surga. Di surga itu emang malaikat bersujudnya di mana? Dalam pikiran Anda? Di tanah gitu, di rumput. Ada tempat bersujudnya. Itu yang makanya dia pertahankan ini karena ini duplikatnya. Atau memang ini diturunkan dari surga langsung. Itu terserah Anda. Dipindah apa susahnya Allah memindahkan yang di surga itu ke sini? Karena kita udah belajar tentang pemindahan spektakuler kan? Kalau ini benar-benar yang dipindah dari surga, berarti ini sangat sakral dong. Di sini dulu malaikat bersujud kepada Nabi Adam kan gitu. Makanya mati-matian dipertahankan. Terjadi perang batu di situ. Nah, bisa begitu tafsirnya kan? Kalau saya bilang ini duplikat tempat bersujud di surga. Karena ini memang duplikat surga. Nah, kode itu 34. Nah, surat Saba di surat 34 dan kita bersujudnya sehari semalam memang 34. Wa izqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa wastakbara wa kana minal kafirin. Luar biasa. Jadi insya Allah nanti teringat selalu, oh ayat 34 itu. Keren kan? Dakwah seperti ini keren sekali. Dalam papan disebutkan ini keputren. Betul, keputren. Keputrennya di sana. Oh, yang di sana. Jadi keputren Kolam itu, itu yang ada kolam. keputren itu yang pakai gambar itu. Di hijab itu dikurung di situ. Jadi keputren itu di daerah yang ditutup pakai yang gambar apa itu? Patung Melati itu. melati. Gambar bunga melati itu kan. Itu keputren. Jadi kalau dia bersujud menghadap ke sana, saf pertama kan di sini. Wanita memang di belakang kan. Itu. Nah, kemudian kan waktu Ratu Saba udah Muslim kepada Nabi Sulaiman, jadi ini pengikut-pengikutnya kan itu ikut Islam juga. Ya dengarlah dulu, dia kan menyerah, bukan masuk Islam. Dia mengkamuskan kata menyerah. Muslim itu kami menyerah bersama dia, karena mau dikamuskan orang Muslim itu orang yang menyerah kepada Allah kan gitu. Dia menyerah, udah menyerah dia. Selanjutnya gimana? Ya kita harus cari tahu gimana selanjutnya. Selanjutnya itu dia mengulangi lagi upacara bersujud di sini. Bagaimana menghalanginya? Kan di situ ayat yang mengatakan dia menghalangi. Dia menghalangi itu setelah dia menyerah loh. Ayat 43 situ. Ya, dia menyerahnya kan di ayat 40 berapa? 42 apa? Di ayat 43 kan situ ada ayat. Nah, kan? Dan dia menghalangi itu ayat 43. Setelah dia menyerah. Kan sudah nyerah, saya nyerah nih, kan nggak ada perjanjian bahwa kami tidak boleh mengadakan upacara. Diadain lagi upacara. Wah, Nabi Sulaiman mungkin utus jin ifrit, bubarin tuh.
dibubarin. Itu kejadiannya sih. Gitu. Maka dia menghalangi dia untuk bersujud kepada matahari itu. Terjadilah perang. Nah, saya yakin sejak itu ini masih dipakai. Kalau dia udah jadi Muslim, dia pakai, mungkin arahnya ke sana kan. Kiblatnya ke sana. Iya. Tapi ini pasti dipakai. Ya bisa aja nanti selanjutnya ini teliti dengan apa? Dengan kamera infrared. Ada enggak orang lagi sholat malam-malam di sini? Nah, berarti kita harus datang malam-malam di sini. Kalau orang kalau saya bilang ini bisa bersih begini, Pak. Kalau nggak ada yang tiup, minimal 1 pekan sekali pasti ada yang bersihin sini dan sholat di sini. Nah mungkin ini bisa bersih begini. Coba aja lihat nanti di sana itu, udah berlumut. Kita duduk aja jijik rasanya. Jadi kalau kita tanya karyawan sini barangkali tiap harinya bersihin, mungkin jawabnya enggak akan lakukan itu. Siapa yang menyapu ini? Boro-boro ini mau disapu. Nanti dia di Keputren. Di Keputren itu kan nggak ada berani dia. Karena ini punya ratu loh, siapa yang berani pakai? Itu Pak, waduh berlumut. Kita nggak sanggup duduk di situ. Nah menurut teorinya kan adanya apa di sini, apa namanya? Lumut itu apa? Spora lumut itu nggak ada di sini, nggak sempat ada. Ada air hujan sama cahaya matahari. Itu saja. Jadi makanya tadi saya buka sendalnya karena nanti jangan dia nanti tersinggung kan. Pak Fahmi tahu itu tempat kita sholat dia pakai sepatu mas, kan gitu kan. Dia kalau dia tersinggung kan saya nggak enak juga. Padahal sejak kelas 4 SD Pak Fahmi sudah dikenalin tuh bagaimana jin lempar batu kan gitu. Ya kan? Artinya sejak kelas 4 SD saya udah dicatat. Nanti dia bawa orang training di sana di Boko. Ya kan Pak? Oke. Itu ceritanya. Jadi sudah takdir saya harus, termasuk Bapak Ibu juga hari ini harus duduk di sini. Ini sudah dicatat. Sebelum lahir udah dicatat. Dari Cirebon, angkatan 73. Kamu lelah gitu ya, kayak saja kau. Capek ya? Dalam HP. Gimana Pak Kiai? Baik, Dapat foto bagus? lumayan. Lumayan. Ingin apa ya? Sini? Iya, Ada bawa berapa rombongan? enggak, ceritanya saya bawa rombongan tadi kan dari Cirebon. Nah, maksudnya kan saya pulang jam 8. Ini saya ditelepon dari Polda Jabar. Besok malam itu saya harus ada ceramah tentang Borobudur di Bandung. Bandung. Nah, jadi saya udah dibikinkan tiket besok siang ke Bandung. Jadi saya nginap di Pak Slamet malam ini. Aturnya pulang. Oh iya. Tadi itu ada sekitar 22 orang dari Cirebon. Kemarin di Borobudur. Kita ketemu berapa tahun yang lalu ya di Iya. Prambanan ya. Iya, Prambanan. Di Prambanan. Saya guide Candi Prambanan. Saya bawa orang Malaysia tuh. Malaysia. Oh. Dan itu iya banyak tahu itu orang Malaysia. Aku sebut nama ya, Pak Kiai langsung oh iya. Udah pada dan tahu. orang Malaysia itu justru mau bikin film, Mbak. Sampai sekarang belum dapat sponsor dia. Itu ada Mbak ada masuk. Ada rebutan. Ada rebutan. Set di lubang. Bapak bawa rombongan juga. Jadi 2 bus dibagi menjadi 6 guide. Bus yang kecil-kecil itu. Bukan? Ya bus tadi di sana itu Hmm. dibagi 6 guide sama teman-teman tadi. Dari mana? Per guide hanya bawa ada yang 9, ada yang 10. Dari mana dia mereka? Australia. Oh, Anak Australia. jadi pakai bahasa Inggris dong ya? Iya. Biasanya aku seringnya di Belanda. Tapi ini Inggris ya seadanya. Mau bahasa Indonesia juga tidak apa-apa.